Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rayhan Fareja dengan NIM 2310728, Logistik Kelautan B angkatan 2023. Eh, di sini saya membawakan penerapan data mining menggunakan algoritma G-means clustering dalam evaluasi hasil pembelajaran. Pertama, apa itu data mining dan G-means clustering? Data mining adalah proses mengeksplorasi dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola tersembunyi, hubungan, atau informasi penting yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu, K-means clustering adalah salah satu metode conversation learning yang digunakan dalam data mining untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok cluster berdasarkan kemiripan data. Lalu, tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi pola tersembunyi dalam nilai siswa. Yang kedua, mengelompokkan siswa ke dalam kategori berdasarkan karakteristik pembelajaran mereka. Yang ketiga, memberikan informasi yang strategis untuk guru dan pihak sekolah. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, pengumpulan data. Data hasil pembelajaran siswa merupakan data menilai akhir dari mata pelajaran yang didapat oleh siswa lalu dikumpulkan dari berbagai sumber dan data hasil pembelajaran siswanya. Yang kedua, melakukan reprocessing data atau pembersihan. Eh, Tahap ini penting dalam proses data mining yang melibatkan persiapan dan pembersihan data mentah sebelum dia lakukan analisis lebih lanjut. Langkah-langkah dalam pre-processing data mencakup identifikasi dan penanganan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Selanjutnya, melakukan clustering dengan algoritma K-means. Metode clustering yang paling umum digunakan dalam analisis data. Tujuannya eh, adalah mengelompokkan data ke dalam sejumlah kategori atau klaster yang berbeda, di mana setiap titik data termasuk ke dalam klaster dengan pusat terdekat. Ini seperti ini, ada yang di fotonya, yaitu pengumpulan data, cleaning data, clustering, dan hasilnya. Lalu, ini beberapa langkah-langkah clusteringnya. Yang pertama itu ini inisialisasi, eh, pilih secara acak K titik awal sebagai pusat kelompok. Titik ini bisa dipilih dari data atau secara acak. Lalu pembentukan kelompok. Setiap titik data dikelompokkan ke dalam kelompok yang memiliki pusat terdekat atau sitroid dengannya. Ini dapat dihitung menggunakan jarak Euclidean atau metrik jarak lainnya dengan menggunakan persamaan berikut ini. Ini rumusnya. Lalu pembaruan pusat. Hitung ulang pusat setiap kelompok dengan mengambil rata-rata dari semua titik data yang termasuk dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada iterasi. Langkah 2 dan 3 diulangi hingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam posisi pusat kelompok atau titik-titik data tidak berpindah kelompok. Yang terakhir penyelesaian yaitu proses dihentikannya ketika kriteria penghentian telah terpenuhi, misalnya ketika tidak ada lagi perubahan dalam posisi pusat kelompok atau ketika jumlah iterasi maksimum telah tercapai. Kesimpulannya, tujuan penerapan data mining menggunakan algoritma K-means clustering dalam evaluasi hasil pembelajaran siswa adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tersembunyi dalam data hasil pembelajaran, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tingkat pencapaian atau karakteristik pembelajaran mereka, serta memberikan wawasan yang berharga kepada guru dan stakeholder pendidikan. Hasil clustering data penilaian belajar siswa dapat mengungkapkan pola yang bermanfaat bagi pendidik dan administrator sekolah. Analisis ini terhadap Analisis terhadap klaster-klaster ini dapat mengungkapkan informasi tentang tren prestasi, kecenderungan keberhasilan atau kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, serta kemungkinan identifikasi siswa yang memerlukan buku tambahan. Ini referensinya. Sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.